Kali ini di tangan saya sudah ada dua kamera yang memiliki bentuk mirip DJI Osmo Pocket. Ini adalah Tikka Action 2 dan juga KitBeast KA2. Dan mari kita lihat seperti apa kualitas videonya. Ini dia. Dari kedua video ini menurutmu mana yang dari KitBeast dan mana yang dari Tikka? Jika kamu sudah pernah menonton kedua reviewnya di channel saya ini, tentu kamu bisa dengan mudah menebaknya. Saya pun sejujurnya baru sadar ketika saya sandingkan secara langsung seperti ini, ternyata perbedaannya cukup jauh. Dimana di kamera satu memiliki warna yang cukup natural, tapi ternyata detailnya sangat kurang. Kestabilannya pun kurang juga. Jarak minimum fokusnya pun cukup jauh, sehingga ketika digunakan vlogging wajah saya malah terlihat tidak fokus dan hanya fokus ke background. Walaupun sebenarnya untuk kualitas audionya kamera satu ini lebih baik. Sementara di sisi lain, kamera kedua memiliki stabilitas yang jauh lebih baik, detail gambar yang lebih baik, tapi auto white balance-nya kurang bagus. Ketika saya set white balance-nya di auto, warna menjadi terlihat kekuningan dan terlihat oversaturasi. Tapi lebar layarnya lebih luas dan juga jarak minimum fokusnya yang lebih baik, sehingga ketika digunakan untuk vlogging, wajah saya sudah terlihat fokus. Tidak seperti kamera satu di mana saya harus mundur lagi beberapa sentimeter agar wajah bisa terlihat lebih fokus. Jadi secara spek kamera satu bisa sampai 4K dan kamera 2 bisa sampai 5K. Sudah tahu kan mana yang dari Tikka dan mana yang dari KitBeast ketika saya sebutkan resolusi video maksimalnya? Ya, jadi kamera pertama adalah KitBeast KA2 dan kamera kedua adalah Tikka Action 2 atau Action 2. Tapi seperti yang tadi saya bilang, meskipun KitBeast KA2 kalah secara gambar dibandingkan Tikka Action 2, tapi kalau urusan audio dia lebih baik. Silahkan perhatikan perbedaannya di sini ketika saya gunakan untuk vlogging. Seperti inilah ketika KitBeast KA2 dan juga Tikka Action 2 digunakan untuk vlogging. Seperti ini hasilnya, kamu bisa nilai kualitas gambarnya, stabilitasnya, dan juga kualitas audionya tanpa mikrofon eksternal. Ini hasilnya ya, dan ini dynamic range-nya. Bisa kamu perhatikan di bagian belakang untuk tekstur langitnya, dan kemudian ini ketika saya menghadap cahaya. Kamu juga bisa nilai kualitas suaranya ketika saya mendekati sungai, apakah noise-nya bisa terdengar, noise dari suara sungainya. Dan ini stabilitasnya seperti ini ya, jika saya gunakan sambil jalan kaki. Dan kedua kamera ini memiliki clip-on kabel bawaan gratis yang disertakan di paket penjualannya. Dan mari kita tes keduanya ini ketika menggunakan clip-on eksternalnya masing-masing. Ini dia. Seperti inilah kualitas clip-on eksternal yang ada di paket penjualan KitBeast KA2 dan juga Tikka Action 2. Clip-onnya ini clip-on kabel yang diberikan secara gratis di paket penjualannya ya. Yang membedakan di KitBeast KA2 dia pakai jack 2,5 mili. Jadi bukan 3,5 mili seperti yang biasanya ada di smartphone ya. Sementara kalau di Tikka Action 2 dia sudah pakai Type-C. Tapi di Tikka kalau kita mau menggunakan mic eksternalnya, kita harus setting dulu, harus masuk ke pengaturan agar bisa hidup clip-onnya ini. Kalau tidak dia akan masih tetap menggunakan built-in mikrofon yang ada di unit kameranya. Untuk kualitas suaranya bisa kamu nilai sendiri seperti ini kualitas suaranya. Cek 1 2 3 3 2 1, cek tes cek. So, kalau untuk Tikka saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan clip-on eksternalnya ketika mau digunakan untuk vlogging. Dan jika kamu masih penasaran dengan kualitas kestabilannya, berikut ini pengetesannya. Di sini bisa kamu lihat kestabilan dari keduanya ketika saya gunakan sambil jalan kaki. Jika melangkah dengan benar atau para videografer biasanya menyebutnya dengan teknik ninja walk atau berjalan seperti ninja,
maka hasil dari Tika bisa terlihat lebih baik berkat electrical image stabilization-nya yang lebih bagus daripada KitBeast. Saya coba lakukan color grading sedikit di kedua kamera ini, terutama di Tika untuk menurunkan saturasi warnanya, memperbaiki temperatur warnanya, dan juga meningkatkan sedikit kecerahannya. Sementara di KitBeast saya melakukan hal sebaliknya, yaitu meningkatkan kedalaman warna, meningkatkan kontras, dan mempertahankan temperatur warna yang sudah terlihat natural bagi saya. Dan sekedar informasi, di sini di tempat ini sebenarnya cuaca sedang mendung, jadi suasananya memang agak sedikit gelap ya. So, selanjutnya mari kita tes kestabilannya di atas motor atau untuk motovlog, terlebih untuk KitBeast. Apakah nanti terlihat gambarnya jadi lebih baik atau tetap saja seperti itu? So, ini dia hasil pengetesannya. Sayangnya di KitBeast getaran masih sangat terasa meskipun di atas motor. Di Tika terlihat lebih baik, tapi jitter jadi lebih terlihat. Tapi kalau untuk jitter memang sulit dihindarkan bahkan di action cam harga mahal sekalipun. Terutama untuk kamera-kamera dengan sistem stabilisasi ACE bukan optikal atau gimbal. Beda ceritanya kalau di malam hari, Tika pun jadi tidak terpakai menurut saya. Karena getaran jadi kacau di sini, motion blur terlihat sangat jelas. Sementara di KitBeast saya rasa gambarnya tidak terselamatkan. Selain gambar jadi gelap, getaran pun sangat mengganggu. So, kalau untuk malam hari keduanya ini saya rasa tidak direkomendasikan untuk motovlog. Kita lihat untuk vlogging apakah bisa di malam hari atau tidak. Ini dia hasil pengetesannya. Nah, ini dia pengetesan di kondisi low light atau di malam hari. Hasilnya seperti ini. Tapi di sini lampunya masih menyala ya. Lihat di atas sana. Ini lampunya sekitar 10 watt di ruangan yang cukup kecil. Jadi sebenarnya ruangan ini masih sangat terang. So, mari kita matikan lampunya. Nah, seperti ini hasilnya. Ketika lampunya saya matikan, kamu bisa nilai ini noise-nya. Ya. Dan kamu bisa tentukan sendiri apakah menurutmu ini masih layak untuk digunakan atau tidak untuk videonya. Untuk footage diam, ini mungkin hasil videonya masih bisa digunakan ya. Terlebih untuk di malam hari tapi pencahayaan lampunya masih lumayan terang. Tapi kalau benar-benar low light, saya kira keduanya sangat kepayahan untuk di malam hari. Sementara untuk foto, saya tidak melakukan tes fotonya di sini. Kamu bisa lihat langsung saja di masing-masing review kedua kamera ini di channel saya ini. Kamu bisa lihat di video sebelumnya ya. So, kita bahas fiturnya di sini. Nah, selain kalah telak dalam kualitas gambar, KitBeast juga kalah telak dalam masalah fitur. Yang paling mencolok adalah fitur touchscreen. Tika Action 2 sudah memiliki layar touchscreen, sedangkan di KitBeast tidak. Hal kedua adalah rotasi dengan sistem motoris sudah tersedia di Tika, di mana kita tinggal tekan tombol yang ada di sampingnya ini untuk memutar kamera ke depan dan ke belakang. Sementara di KitBeast KA2, kita harus memutarnya secara manual. Untuk fitur Wi-Fi dan juga webcam sudah tersedia di kedua kamera ini. Jadi kita bisa melihat preview keduanya lewat smartphone atau melihat hasil foto dan videonya di smartphone. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kedua kamera ini sebagai kamera webcam di PC, laptop, atau bahkan di smartphone. Di KitBeast sudah diberikan case anti-air di paket penjualannya. Jadi kita bisa menggunakan kamera ini untuk hujan-hujanan atau dibawa sambil berenang. So, mari kita bahas kesimpulannya seperti apa. Itu dia hasilnya. Di sini saya berusaha seobjektif mungkin dalam menilai kedua kamera ini karena saya memang tidak di-endorse baik oleh Tika maupun oleh KitBeast. Dan komparasi ini dilakukan semata-mata karena saya melihat keduanya ini memiliki desain hampir sama dan dengan harga yang mirip-mirip atau hampir sama juga. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka, subscribe jika bisa. Saya undur diri. Bye.